Selamat sore teman-teman perempuan, kembali berjumpa dengan Selendang Pandang. Kali ini saya, Triana Damayanti atau Ana aja, masih bersama dengan Mbak Sonya Aksan. Halo, Sonya Aksan ya di sini. Ya, ketemu lagi di Selendang Pandang. Kali ini kita ke Blitar, di persawahan yang masih tampak menghijau padi-padinya. Kenapa kita di sini? Ini masih ada hubungannya dengan Mbak April. Nanti mungkin bisa dikenalkan Mbak April ini mulai dari nama lengkapnya, kemudian aktivitasnya, dan juga mungkin diperkenalkan lebih dulu siapa Mbak April ini. Oke, untuk mengawali bincang kita kali ini, mungkin lebih singkatnya atau lebih cepatnya, Mbak April bisa memperkenalkan dirinya. Monggo Mbak April. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku April atau nama lengkap aku Dwi Aprilia. Aku lahir di Blitar, besar di Blitar. Aku dari keluarga yang orang tua aku ini dari petani juga. Dan aku sebelumnya sekolah di SMA-nya di Mankota Blitar, lanjut kuliah di STT Pemusda Nganjuk, cuman tidak melanjutkan kuliah dan aku putus di semester 4. Lanjut aku pulang, setelah itu sama ibu disuruh jadi petani. Tapi bingung, jadi petani itu seperti apa? Begitu. Akhirnya aku ketemu sama tim TRB, waktu itu kenal sama Mas Dimas di acara Nusantara Code. Di situ aku mulai tertarik di dunia pertanian. Karena waktu itu juga ada ini sih workshop atau pemutaran film tentang tradisi leluhur tentang pertanian di situ. Aku mulai tertarik dan yaudah aku diajak gabung sama Mas Dimas di TRB sampai sekarang di sini. Gitu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan lebih singkat sebetulnya TRB itu apa, dan kemudian apakah sangat dekat nih dengan dunia pertanian atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan lebih dulu Mbak, biar nanti ini sebelum kita memulai diskusinya, teman-teman yang menyaksikan ini juga punya pemikiran yang sama ini tentang TRB itu sendiri. Iya, kalau TRB itu banyak ya Mbak ya singkatannya tuh. Dan kita itu dipertemukan dari satu kesatuan yang namanya kasih. Nah, TRB itu ada Terawas Remen Berdikari, Ternak Remen Berkarya, Tani Remen Budaya, dan yang di Blitar ini namanya Tani Remen Blitar. Dan kami perkumpulan izinnya ke lembaga, gitu. Oke. Bergeraknya untuk di pertanian, bertani sendiri atau melakukan aktivitas pertanian sendiri atau gimana? Ya kalau kita di Blitar, ini kan karena aku masih bergabung di sini. Tani Remen Blitar? Iya. Ya. Aku kan masih gabung 5 bulan ini ya. Jadi yang aku tahu sih kalau yang di Blitar itu kita fokusnya di program PTPS, Pola Tanam Padi Sehat. Nah itu kita juga kegiatannya sama kelompok tani di Kota Blitar. Gitu. Ya. Dan aku kan sebagai volunteer ya di TRB ini, kegiatanku ya aku yang pegang database mereka, kelompok tani ini. Tuh nanti petaninya mau treatment apa, aku udah punya jadwalnya mereka nih, waktunya apa gitu. Nanti aku share ke mereka. Gitu sih. Berapa lama sudah di situ? TRB, gabung di TRB udah berapa lama? Kalau gabung di TRB-nya aku masih 5 bulan ini. Oke, Mbak April. Iya. Kami ini kan istilahnya tertarik banget ya. Ada banyak itu perempuan-perempuan di luar sana gitu ya, yang berlomba-lomba untuk sekolah, kuliah, apapun alasannya, mereka bagaimanapun caranya pengennya mereka gitu ya. Wah pokoknya aku mau yang lebih tinggi dah gitu, mencapai sesuatu yang istilahnya kita harus maju gitu, maju dalam arti pengertian mereka sendiri gitu ya, berkarir di kota, terus nanti bisa S1 selesai sarjana jadi S2, tambah lanjut S2, S3 dan seterusnya. Nah ini kan sepertinya kayak bertolak belakang gitu ya, sedangkan Mbak April itu pada zaman yang sekarang ini gak lanjut kuliahnya, tapi terus saya pengen tahu ini, pengennya nggak lanjut itu apakah ada di dalam benak atau dalam pikiran Mbak April, aku sebenarnya pengen tuh kuliah masih jauh lagi, atau ketemu dengan
lingkungan yang tadi Mbak April cerita, terus ternyata ini lebih menarik ini deh. Nah, aku pengen tahu itu gimana. Ya, kalau aku sebelumnya ini waktu masuk kuliah ya, aku emang lagi semangat-semangatnya kuliah, tapi memang lagi lihat kondisi dari ekonomi dan juga keluarga ya, terutama ibu ini kan sering sakit ya, depresi dulu waktu April tinggal pergi kemana-mana kan karena April jarang di rumah juga. Emang dulu itu April suka banget belajar, pengennya ya berpendidikan tinggi gitu kan, nggak pengen jadi petani juga gitu. Emang dari kecil kan ibu itu yang paling greget untuk didik April supaya jadi petani gitu. Cuman Aprilnya yang emang nggak mau. Setelah itu lulus SMA ini kan aku nggak lanjut kuliah dulu ya. Aku ya ikut sama bule aku dulu di Malang. Tapi sebenarnya kan di sana juga mau dikuliahkan. Tapi ternyata ibu kan nggak mau nih. Ya aku harus pulang gitu. Harus pulang. Ya. Setelah itu aku harus ngapain ya? Karena aku kan orangnya mudah bosen. Akhirnya aku harus kuliah nih gitu. Tanpa aku bilang ke orang tua aku. Ya udah akhirnya aku lari ke Nganjuk, kan diajak ke Nganjuk ya sama orang-orang yang di Blitar ini. Dan di sana ternyata ada kampus juga ya gitu. Nah dari situ kan ada penerimaan mahasiswa baru. Akhirnya aku daftar di situ. Nah ini aku harus kuliah di sini gitu. Ya udah aku mikirnya yang penting aku harus berpendidikan tinggi. Terus nanti kalau mungkin orang tua nggak mau biayain ya aku harus kerja sendiri gitu dari uang hasil aku kerja gitu nanti kalau mau bayar apa gitu. Nah ternyata saat di situ aku bingung. Aku dikasih tahu sama kesiswaanku juga, kamu sebenarnya niatnya apa kesini gitu kan. Kayaknya kalau aku perhatikan selama ini bukan kayak ranahnya bukan mau benar-benar belajar tapi kayak ke pelarian gitu kan. Akhirnya aku juga mikir aku sebenarnya bahagia nggak sih aku kuliah di sini? Apa sih sebenarnya aku cari gitu kan? Aku sebenarnya niche-nya itu di mana gitu. Setelah itu ya udah setelah ibu nyuruh aku untuk pulang gitu kan. Ya udah waktu ibu depresi itu akhirnya aku memutuskan untuk berhenti kuliah. Setelah itu kan aku bingung, mau ngapain ya? Aku ingat kalau aku itu ternyata masih suka kegiatan olahraga kan. Emang dari dulu itu dari SMP aku suka kegiatan-kegiatan olahraga ekstrakurikuler seperti itu, tapi ibu ini yang selalu nggak memperbolehkan aku ikut ekstra, kecuali di pertanian ya, itu baru diizinkan. Nah, aku masih bingung, akhirnya, ini di Blitar tuh ada kegiatan ini sih, arung jeram. Aku ikutlah di situ, ikut di situ. Memang sukanya ke alam-alam gitu ya? Iya, aku suka alam. Ikut di situ dan aku kan juga punya hobi di hiking sama di rafting itu tadi. Nah, di situ kan aku juga kalau yang di rafting ini kan masih 1,5 tahun ya. Setelah itu aku kenal sama TRB ini tadi. Nah, sama TRB ya aku ya udah karena udah kepentok banget ya, aku bingung mau memprioritaskan yang mana nih gitu. Kalau di rafting ini kan aku juga suka tapi ada yang lebih ini sih kayak ada panggilan jiwa untuk ini harus ke TRB nih, aku harus belajar di sana nih gitu. Apa sih sebenarnya yang mau kasihkan ke April itu apa gitu loh. Dan April harus apa nih gitu. Akhirnya ya udah ditarik lah aku kayak harus ke TRB. Ngopo ya iki kan. Oh, aku harus belajar hal baru nih gitu kan. Kok kebentuknya di pertanian lagi gitu. Ini sebenarnya apa sih kayak pola berulang gitu loh dan aku emang harus menuntaskan di situ gitu. Akhirnya ya setelah tak niati, aku harus belajar di sini gitu kan. Setelah itu besoknya aku izin ke ibu, Bu, April sekarang mau fokus di kegiatan pertanian. Dari situ ibu mengizinkan, meridhoi, langsung kayak semuanya tuh berubah total kan. Kayak aku tuh perjalananku tuh kayak dipermudah gitu. Wah, ini misalnya kayak apa? Apa? Misalnya kayak apa yang dipermudah itu misalnya kayak apa? Hal sederhananya tuh kayak ini kalau aku biasanya kayak kesulitan dalam sesuatu itu ya udah kayak jalannya tuh mudah aja gitu, ngalir aja gitu. Kalau dulu itu kayak kuliah pun itu kayak berantakan banget jadinya kayak gitu. Kayak apa-apa tuh kayak nggak bener gitu, jadinya nggak bener gitu. Sekarang tuh ya udah bisa sampai ke diundang sama kalian juga ini suatu ini doanya dari ibu aku juga nih kayaknya gitu kan. Kayaknya restu ibu ini menjadi sesuatu yang perlu di-highlight gitu ya. Iya, dan ini sih kayaknya aku juga mikir gini, aku sebenarnya masih mau lanjut kuliah, masih pengen sekolah gitu kan. Kalau ngeliat teman-teman aku juga nih, kok mereka itu bisa sampai segitunya ya, ini dari dorongan apa ya? Mungkin dari dorongan keluarganya juga gitu yang support mereka. Sedangkan aku kan nggak ada yang kayak gitu ya. Orang tua aku tuh
mensupport aku sama sekali di dunia pendidikan. Dulu kan waktu SMP itu, SMA pun juga gitu, ibu selalu bilang, "Dok, lek wis iso, nggak usah lanjut sekolah," gitu kan. Waduh, lah ini kan aku masih greget ya, masih pengen banget sekolah gitu. Tapi sebenarnya apa yang aku cari gitu? Belajar yang seperti apa gitu? Ya. Kayak gitu kan. Oke, tak lanjut dulu Mbak Ana ya. Iya. Nah, Mbak April tadi kan sempat cerita tuh, apa sih bertani gitu kan. Terus ini sebenarnya saya juga penasaran, kenapa sih orang tua, dalam hal ini adalah ibu gitu ya, malah selalu mendorong untuk ke pertanian gitu, ke sektor pertanian itu. Nah, dan sekarang mau tidak mau Mbak April ternyata dihadapkan pada situasi itu, pada sektor pertanian ini gitu ya. Nah, yang saya ingin tak ketahui adalah bagaimana pandangannya Mbak April sebelum ini ya, sebelum terjun langsung sekarang ke dunia pertanian. Sekarang kan udah terjun nih, udah terjun ke dunia pertanian ya. Sebelum terjun ke dunia pertanian itu, yang waktu itu ibu suruh-suruh tapi Mbak April nggak mau itu bagaimana pandangan di situ? Lalu bagaimana pandangan yang sekarang dan kepinginnya seperti apa? Jadi sebelum ini ya, Terkait pertanian ya? iya. Dulu itu aku masih mandangnya itu rekoso banget ya udah di petaniku. Abot, kayak panas-panasan, kayak mestinya aku nggak kuat. Tapi karena aku sering diajak ke sawah ya, jadi aku tuh emang dulu anaknya tuh suka banget main di panas-panasan, sampai kulit gosong itu nggak jadi masalah gosong gitu ya, kan. putih Dulu kan. Emang dulu aku gosong. suka banget gitu kan panas-panasan gitu. Emang ya aku suka di olahraga, yo aku harus rela panas-panasan gitu. Suka alam juga. Iya gitu. Setelah itu apa namanya, aku juga lihat aktivitas mereka itu geblok gitu kan. Oh sebenarnya kalau kita emang suka sama sesuatu ya, geblok kok iku aboto koyo apa itu nggak bakal kerasa loh. Soalnya aku ngalaminnya gitu kan. Tapi ini gimana ya caranya biar nggak sampai capek gitu. Harus pakai alat kah atau apa gitu. Yang penting jangan sampai aku yang suka kayak gini tuh nggak ini loh apa jenis sampai ngerasa kecapean kayak gitu loh. Gitu. Mereka geblok terus setiap hari juga ke sawah. Biasanya juga malam itu nunggu di sawah, nunggu gabahnya yang udah digebloki kayak gitu. Lah apa namanya, tapi lambat laun aku tuh ngelihatnya gini, ini orang tua aku tuh setiap hari ke sawah nanem, tapi gabah yang apa hasil panenan mereka itu kenapa kok sering dijual gitu, kok sering dijual dan itu mau buat beli beras gitu, kayak gitu kan, aku ngelihatnya kayak gitu. Kisah jane kesalahannya nek endi kan. Gabahnya dijual dari sawah atau ditaruh dulu ke rumah baru dijual, artinya dikeringin dulu atau gabah basah waktu itu? Ya kan gabah dari sawah dibawa ke rumah, setelah itu kan dikeringin dulu. Setelah itu dijual. Iya kayak gitu. Untuk beli beras. Iya, kayak Itu gitu. kan nggak gabahnya diselip dijadiin beras sendiri. Nah itu kan kadang pas waktu kepentok banget ya Mbak ya. Nggak tahu kok sampai mikirnya kayak gitu kan. Aku juga belum sempat bertanya, tapi kenapa kok pola pikirnya itu ke situ gitu loh. Kok gitu kan. Kadang malah ya itu tadi biasanya jual sayuran gitu kan. Buat beli beras kayak gitu. Kan juga selain padi, ini kan orang tua aku kan juga nanam-nanam sayuran kayak gitu. Setelah itu aku sering dibentrokkan dengan kegiatan-kegiatan pertanian. Entah aku pergi ke, ya ini waktu kuliah kan. Waktu kuliah ternyata, aku kan di teknik industri dulu. Ini kan 4 hari kuliah, yang 3 harinya kan ini kan buat pemberdayaan. Dan itu kegiatannya juga di lahan ya. Kita punya lahan, nah nanti di situ juga bertanam gitu. Nah, waktu itu aku sering sakit, terus aku disuruh belajar bertanam, ngelola ngelola tanah sendiri gitu kan, buat pupuk gitu kan. Aku juga belajar di sana, terus nanam sendiri sampai proses panen, sampai aku masak sendiri, sampai aku coba sendiri gitu kan. Waktu itu ini aku bikin, aku nanam kangkung. Nanam kangkung itu ya dari apa namanya proses itu dari tanah, pengolahan tanah sampai panen, sampai aku cobain sendiri, dan itu malah bikin aku sehat gitu. Tapi itu tadi kan sakit, sering sakit, terus habis itu disuruh nanam sendiri, yang belajar nyuruh sendiri. Dosennya atau? Enggak, aku tuh merasa kayak dapat itu loh. Soalnya kan kalau di pondok kan juga dipelajari tentang bertanam kan. Itu tadi gitu. Di sana Kayak terus panggilan dari diri sendiri untuk mulai nanam gitu ya. Iya. Soalnya kan kita kan juga apa ya,
itu kan juga kembali lagi ke apa yang kita makan kan. Ya kamu sakit, kamu makan opo, no kan. Ya kamu kalau pengen sembuh yo, kamu harus cari makanan yang bisa nyembuhin kamu gitu. Akhirnya ya Dari coba itu awalnya tadi. seperti apa gitu ya. Dari itulah. Akhirnya oh kok tiba-tiba itu nggak lama, cuma gang 5 menitan lah kurang lebih. Lah aku sembuh gitu kan. Aku langsung kayak bisa mikir cepet gitu. Diajak ngobrol tuh wah enak banget gitu kan. Kok bisa gini ya? Ini efek dari Tanam apa sih apa gitu? waktu itu? Kangkung. Kangkung. Sederhana ya. Ya, oke. Nah, itu Dari sampai aku panen. jus loh itu dan tanpa gula. Udah manis. Iya. Itu nanamnya sudah menggunakan pupuk-pupuk gitu atau masih apa namanya nanam sendiri ya udah nggak usah dipakai pupuk, cuman dikasih sampah-sampah biasa gitu atau gimana nanamnya? Iya, aku bikin pupuknya mandiri ya. Jadi nggak pakai kayak kimia itu tadi enggak. Jadi ya full organik. Pakai itu sih. Nah, dari situ ya ternyata hasilnya kok ngeri gitu. Aku coba aplikasi sendiri ya ke diri aku ya. Padahal kan kondisi waktu itu kan aku Ngaruh harus banget presentasi ke diri gitu ya. Nah, setelah itu kan aku pulang nih kan. Yo, aku udah putus kuliah itu tadi. Pulang ke rumah. Aku coba aplikasi lah hal-hal yang udah aku dapetin selama aku kuliah gitu kan. Ada inovasi-inovasi baru gitu. Ya aku coba ya bikin fermentasian. Aku waktu itu bikin fermentasi buat pakan kambing. Kan punya kambing ya di rumah. Bikin itu, tapi ibu aku ini menolak. Nggak suka ya kalau ada hal baru datang gitu. Waktu itu aku emang lagi butuh dorongan semangat gitu loh, butuh support dari keluarga gitu kan. Dari dulu kayak masih merasa butuh support dan butuh validasi, terutama dari keluarga kan. Tapi emang nggak pernah dapat itu. Akhirnya aku sering ngedown lah di situ. Ini aku emang harus cari lingkungan yang bisa ngehargain aku nih, bisa butuh sama aku nih gitu kan. Kalau di sini kok kayak gini ya gitu kan orang tua aku gitu. Akhirnya ya udah tak lepaskan dulu, aku harus pergi dulu kemana gitu kan. Emang aku harus belajar kemana gitu kan. Ternyata kan ya belajar itu nggak harus di dalam ruangan gitu kan. Aku emang iya. Kalau aku tuh emang modelnya tuh ya belajarnya ya kayak gini lah. Di lingkungan kayak gini lah gitu kan, sama orang-orang kayak gini lah. Iya. Kayak gitu. Dan aku emang harus praktek langsung, nggak bisa cuma teori aja kayak gitu kan. Akhirnya ibu, waduh ini gimana ya kok kayak gini. Akhirnya aku belajar bertanam dulu deh. Ibu kan emang sukanya ini kan bertanam-tanam di lahan kayak gitu kan. Akhirnya aku ya udah coba aku aplikasikan sendiri. Wes pokoknya dari awal sampai panen, yuk aku sendiri gitu loh. Yuk lihatan Bu hasilnya kayak gini gitu kan. Itu nanam di mana? Di lahan samping rumah. Samping rumah. Ya kan ada kebun-kebun ya luas. Ibu kan emang suka tanam-tanam, beli lahan kayak gitu kan. Yang ngurusin ya aku sama adik-adikku itu. Itu akhirnya ya ibu sedikit-sedikit ya percaya gitu kan, mau gitu. Ya mulai percaya gitu kan. Nah dari situlah mulai support aku gitu kan. Tapi nggak suka dengan kegiatanku yang aku sering masih di luar dan masih ikut rafting gitu kan. Kegiatan di air itu nggak suka. Aduh ini gimana ya? Aku bingung. Akhirnya itu tadi kenal TRB. Di situ aku kenal sama Mas Dimas di Nusantara Code. Nah akhirnya aku tertarik di dunia pertanian. Wah keren nih ya kayak gini ya. Dan ini anak muda loh pelakunya. Maksud yang aku kayak gini sih nggak mau loh. Yang lebih kan, muda. Iya. Selama ini kan yo ikut tadi wis kebentrok di pertanian. Sakjane ki opo sing arep di nganu nek aku ki ngono kan. Ya, tak cobalah di pertanian ngono kan. Kok piye rasane? Akhirnya ya wis lah aku kudu wani, aku kudu niat, aku yo kudu belajar nih kene. Ya wis aku gabung sama Mas Dimas di TRB sampai sekarang. Dan ternyata kan kalau di TRB ini kan nggak belajar soal tentang menanam, bikin pupuk, tapi ya nggak soal teknis juga. Tapi dari sinilah aku dapat titik kesadaran, aku bisa menemukan masa depan aku, gitu. Dari situ lah. Oke. Ya Mbak, itu menarik sekali ya. Jadi akhirnya kemudian dari perjalanan panjang ini, walaupun sebetulnya ketika kalau misalnya melihat kisahnya Mbak April tadi itu, sebetulnya ketika kuliah juga tidak lepas-lepas banget ya dari dunia pertanian gitu ya, walaupun nggak murni terjun langsung, tapi Mbak masih menanamnya juga, kemudian juga ada yang pendampingan itu juga kayak gitu-gitu. Jadi sebetulnya pertanian ini tidak pernah lepas betul ya dari Mbak April gitu. Jadi mulai dari lingkungan keluarga dan sampai kemudian akhirnya memutuskan untuk gabung di TRB ini. Nah kemudian mungkin ada satu hal nih yang bisa Mbak
Mbak April bagikan ke kita semua ini yang sekiranya itu menguatkan Mbak April ya. Mungkin tadi ada support dari orang tua, hal apa yang ibu tanamkan ke Mbak April sehingga kemudian Mbak April memiliki tekad untuk ya ini adalah jalan hidupku, ini adalah masa depanku. Iya. Nah, pertanian ya maksudnya. Iya, di pertanian itu karena April ya udah menemukan titik kesadaran di sini bahwa April bisa menemukan masa depan. Dan masa depan itu kan ya kita lihat bisa dari sekarang ya, saat ini ya. Karena ya kondisinya di pertanian ini memang lagi butuh banget generasi muda. Dan ini sangat kurang ya, dan kebanyakan yang kelompok tani yang bimbingan kami ini kebanyakan udah sepuh-sepuh semua. Ya aku harap dari pesan yang pernah Ibu sampaikan ke April ini ya dapat menguatkan April untuk tetap berada di sini, konsisten di dunia pertanian. Setidaknya ya April belajar dulu lah menanam, belajar dulu merawat gitu kan, nanti hasilnya kayak gimana, yang penting kita mau berproses dulu di dalamnya kayak gitu. Dan ini kan emang nggak cuma untuk sekali aja ya, ini kan keberlanjutan ya, sampai nanti punya anak, punya cucu lah, kita kan butuhnya kan tetap makan gitu loh. Dari apa yang dimakan sama yang makan kan tetap banyak yang makan kan. Gitu ya, kita sekarang apapun kan makanan juga instan ya, itu penyakit juga banyak banget yang nggak jelas gitu. Dari situ kan aku juga sering lihat kondisi anak-anak kecil, yang bayi pun juga sering terkena penyakit yang nggak jelas banget. Nah itu kan emang bermula dari makanan. Dari situlah aku juga sadar, oh ya emang dimulai dari diri sendiri aja dulu gitu. Tanam aja apa yang harus ditanam gitu. Gitu sih. Iya. Oh, dari keputusan Mbak April untuk kemudian terjun ke pertanian ini, yang Mbak April rasakan langsung, sekiranya ada perubahan apa ini dalam mungkin pola hidup atau mungkin cara berpikir, atau semenjak ini betul-betul sudah terjun langsung dalam TRB itu dan menggeluti pertanian ini, ada perubahan apa yang bisa Mbak April ceritakan yang secara signifikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan Mbak April? Iya, terutama emang di ini ya, pola pikir ya. Karena aku kan selama ini juga ngelihatnya dari bertani itu kan bermula dari pupuk-pupuk nih. Mereka kan juga belum sadar ya kalau apa yang kita ambil kan harus kita kembalikan, seperti tanah tadi kan. Ini kalau unsurnya di sana itu berkurang, ya kita harus belajar untuk mengembalikan juga, gitu kan. Setelah itu aku mungkin setelah masuk di TRB ini aku lebih banyak relasi. Banyak teman-teman muda juga yang join di dunia pertanian. Terutama kemarin aku juga ketemu sama dari teman-teman dari Terawas, Pasuruan, itu juga anak-anak muda semua loh volunteernya. Dari situlah aku juga semangat ya untuk kegiatan di TRB ini. Di situlah yang bikin aku semangat sampai sekarang. Mbak April, tadi bicara tentang anak muda ya. Banyak anak muda yang ternyata terlibat di dalam pertanian gitu ya. Nah, sekarang aku agak mengarah ke roda segmen ini lebih ke perempuannya ya misalnya ya. Kalau kita lihat ada 2018 misalnya itu 24% dari total jumlah petani itu adalah perempuan, ada 8.000 sekian gitu ya. Nah itu kira-kira menurut Mbak April peran perempuan di dalam sektor pertanian itu kayak apa sih sebenarnya? Ada nggak yang ada di dalam bayangan Mbak April nggak, bahwa sebenarnya ya perempuan ini harusnya ya memang di depan misalnya untuk ngomong soal pertanian dan lain-lain, itu gimana kira-kira? Kalau aku melihatnya dari ibu aku sendiri ya. Beliau itu orangnya kekeh di dunia pertanian. Karena dari situ ibuku ini kan sebagai penggerak di keluarga. Karena ya kita mementingkan ini apa yang kita makan gitu loh. Hari ini kita mau makan apa gitu kan? Ya ikut dari apa yang kita tanam gitu loh. Kita kok bisa itu jangan mengharapkan bantuan dari pemerintah seperti itu kan, artinya kan seperti itu. Ya kita harus bisa mandiri gitu. Mandiri tidak hanya di soal pangan, tapi juga mandiri untuk kehidupan diri kita sendiri gitu loh. Terutama di situ sih.
Kayak lebih Kayak gitu. diajarkan kemandirian juga gitu ya dengan menanam itu. Ya. Iya, kayak gitu. Oke, Jadi aku beruntung banget ya sekarang ya, kondisi saat ini aku bersyukur banget punya ibu seperti beliau ini yang kekeh untuk membuat anaknya ini menjadi ya yang seperti sekarang ini gitu. Gitu. Berarti kan andil perempuan dalam hal ini kan cukup besar ya untuk sebetulnya di dunia pertanian gitu ya. Peran-perannya seperti apa gitu ya. Jadi kan apa ya istilahnya kalau misalnya Mbak April nih sekarang kira-kira yang akan diharapkan sebetulnya Mbak April nanti akan ini terlepas dari TRB ya akan mau diapain nih misalnya sektor pertanian harapannya akan seperti apa? Kalau aku sih mikirku masih kayak belum jauh gitu ya Mbak ya. Aku emang masih butuh ini sih konsultasi juga gitu. Karena masih yang hal sederhananya nanti aku masih ya cukuplah di ranah keluarga dulu gitu. Aku bertanam ya buat keluarga aku dulu gitu loh maksudnya. Belum sampai seluas itu loh. Nanti aku pengen banget konsultasikan ini. Soalnya aku juga masih baru banget di sini. Meskipun aku udah dibentrokkan berkali-kali di dunia pertanian. Itu sih, aku masih butuh banyak banget belajar. Aktivitasnya berarti Mbak April apa sama sekarang ini berarti apa yang terkait dengan pertanian berarti aktivitasnya Mbak April apa? Ya aku juga pendampingan kan, pendampingan kelompok tani itu tadi. Terus juga apa namanya? Kalau di pertanian sih, ya kadang aku juga nanam juga ya di lahan samping Nanam rumah. apa nih sekarang? Sayur Mbak. Sayur Iya. apa? Iya, banyak sih Mbak. Oh, Campur-campur gitu. macam-macam gitu. Itu di lahan di rumahnya. Iya di samping rumah. Dan yang di TRB ini juga masih belajar juga sih. Masih nanam-nanam dikit. Kalau tadi. ngomong soal pendampingan itu kan berarti ada istilahnya caranya apa yang akan yang didampingi itu dalam hal apa gitu ya maksud saya aktivitasnya dalam hal apa terus habis itu mungkin ada nggak misalnya hambatannya misalnya apa tuh yang sedang diterapkan yang pasti kan ada cara-cara penerapan yang apa yang akan diberikan kepada yang didampingi ini kan ya. Nah hambatannya kira-kira apa saja tuh ada nggak kira-kira nemukan nggak? Mendampingi para petani kan pastinya. Iya, kalau aku sih kan ya suka ya kalau di pendampingan ya. Karena hal baru sih buat aku. Dan ini kalau di awal kan kita juga metodenya kan juga pelatihan dan praktek langsung ya sama petaninya ini. Kita buat pupuk mandiri itu tadi. Terus aku terjun di lapangan itu juga ini menampung kendala-kendalanya petani selama di lahan itu apa aja gitu kan. Kalau sekarang kan emang lagi ini ya kesulitannya kan di air gitu, kadang juga di hama kayak gitu. Nah kita ya kasih solusi ke petani gitu kan. Nanti kalau hama ya ini harusnya gimana? Ya udah semprot aja pakai NPK cair buatan sendiri itu yang kemarin kita ajarkan yaitu disemprotkan. Berarti Mbak April mengajarkan waktu menyemprotkan gitu ngajarin juga gitu ya? Iya, kalau menyemprotkannya ya, iya kita ajarin pembuatannya gitu ya. Bikin NPK cairnya kayak gitu. Seperti itu sih Mbak. Berarti pengetahuannya udah luar biasa loh ya, sampai bisa bikin MPK cair kayak gitu. Kalau ini Mbak, apa namanya? Ada perbedaan nggak selama mendampingi? Kan mungkin ada petani, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, selama pendampingan itu ada perbedaan nggak ketika mendampingi petani perempuan dan petani lelaki jika misalnya ada perbedaannya itu apa dan kemudian apa yang dilakukan Mbak April untuk mengatasi perbedaan tersebut apakah ya sudah diinikan dengan berbeda atau bagaimana cara-cara Mbak ini? Kalau selama ini yang April lakukan ya alhamdulillah itu mereka tuh menerima Mbak. Nggak ini sih. Kalau kebanyakan malah yang laki-laki ini yang ikut di kelompok tani ya itu. Ada perempuannya tapi kan? Ada, cuman kan kalau yang bagian yang maju subur ini tadi, ini kan yang pendampingnya kan Mas Dimas. April kan ada lagi itu sendiri gitu. Cuman ya alhamdulillahnya tuh mereka ya support, kita saling support gitu. Jadi nggak ada sampai bentrok apa-apa gitu, nggak ada. Jadi mereka menerima gitu ya? Tidak ada perbedaan ya, jadi mendampingi petani perempuan dan juga petani laki-laki baik tantangan ataupun hal-hal yang kendala yang dihadapi dalam sepanjang
musim tanam sampai panen gitu, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya antara petani laki-laki dan petani perempuan. Iya Mbak, kalau selama ini sih aman-aman aja sih. Ya mungkin mungkin biasanya tuh di pupuk sih, itu masih jadi bahan perbincangan kayak gitu. Ini kok nggak gini gitu kan. Akhirnya ya kita tetap ingatkan lagi waktu kemarin waktu kita pelatihan kan seperti ini, SOP-nya seperti ini, ya udah ikutin aja SOP-nya gitu. Tapi kan kadang petani itu masih bingung gitu. Kadang masih ya kita kan geser mindset mereka untuk mengurangi pupuk kimianya tadi ya. Kadang tuh mereka masih masukinnya juga nggak sesuai dengan itu kesepakatan di awal gitu. Oh iya. Nah, Mbak April kan berarti kan bicara di depan ya. Pada waktu mendampingi itu kan berarti memberikan pengetahuan, terus mereka konsultasi, berarti kan Mbak April ada di depan nih. Itu pernah nggak kejadian misalnya ada yang misalnya meremehkan, karena kan pertama masih muda banget nih, ya kan, yang kedua perempuan. Nah, piye itu misalnya ada nggak pernah kejadian misalnya yang ada meremehkan. soalnya sering kan kayak gitu misalnya, ala apa sih ini gitu kan. Apalagi misalnya pertanian itu kan dunia laki-laki sekali kayak gitu. Loh, ini yang tak tanyakan adalah baik laki-laki maupun perempuan, yang misalnya biasanya ibu-ibu itu, mak-mak itu biasanya kalau nggak yang lebih tua dari dia yang ngandani istilahnya ya mereka nggak percaya misalnya begitu. Nah, ada nggak kejadian kayak gitu? Selama ini sama sekali tidak ada. Jadi mereka dengerin terus oke gitu. Iya, kita sharing aja gitu ya, sharing. Mereka juga menerima dan malah support. Aku juga suka, aku tertarik gitu loh. Wah, ini keren gitu. Wah, ibu-ibu mau bertani gitu kan. Ini bapak-bapak yang pun udah sepuh, mereka tuh masih semangat bertani. Aku loh yang anak muda kok nggak ini loh, kok nggak ada greget untuk kesana, kenapa gitu kan. Kadang kayak gitu sih. Tapi mereka tuh malah support suka. Artinya kan Mbak April itu kan memberikan sesuatu yang baru yang selama ini belum mereka terima. Misalnya penyuluhan ya dalam arti apa ya? Misalnya memberikan ini loh pupuk organik ini lebih bagus daripada pupuk ini misalnya gitu. Atau sebagai penyeimbang kita harus ngasih pupuk organik. Nah, artinya kan sebetulnya yang selama ini mereka nggak dapet. Misalnya mereka dapatnya adalah pokoknya yang nomor satu is kasih pupuk kimia terus dah gitu. Tapi kan sebetulnya ini kan ada keseimbangan alam yang kita butuhkan itu misalnya yaitu dengan pupuk itu tadi. Nah, mereka bisa menerima ketika Mbak April menyampaikan hal-hal seperti itu. Alhamdulillah bisa Mbak, soalnya kan mereka juga aplikasi sendiri dan kondisi tanamannya kan juga semakin kesini kan semakin membaik gitu loh dari yang sebelumnya gitu kan. Ya mungkin dari apa yang mereka makan tadi juga memberikan hasil yang baik pada tubuh mereka gitu. Akhirnya ya udah mikirnya malah ikut tadi. Iya, oke. Tapi ngomong-ngomong anak digigit ambek serangga itu loh. Aduh, ya, kasihan. Ini salah satu apa ini ya biasanya anak-anak kota main ke desa seperti ini ke sawah takutnya adalah seperti itu. Tapi padahal nggak apa-apa, dia itu kan nyapa gitu loh, bersahabat. Hei, kamu ada di sini, ada temanku loh gitu ya. Tapi nek nyapa nih kenemennya iso bentol. Kita tunggu aja nanti merah ya. Nah, pas waktu ini Mbak mulai nanam itu kan ada hubungannya sama tanah, serangga tadi. Ada nggak rasa jijik atau ya apa terlintas saja karena celetukannya baksonya itu jadi kemudian yang namanya nanam itu kan pasti ada banyak ini ya pengalaman Mbak April ketika mulai nanam sendiri nih ini. Iya. Kalau selama ini aku malah suka banget ya. Monggo. Sakit. Monggo. Kapunten loh, Bu. Ya, kalau selama ini sih kalau ada serangga ya banyak banget ya Mbak ya. Bahkan ketemu ular tuh juga sering kayak gitu. Cacing atau ya hewan-hewan tanah lah. Aku tuh nggak tahu ya. Emang dari kecil suka malahan. Kalau didatengin mereka tuh sama ular happy. juga nggak takut. Aku tuh suka sama hewan, emang suka sama hewan gitu kan. Melata gitu. Iya, jadi kalau mereka datang tuh malah aku ajak ngobrol gitu. Wih, kamu kesini gitu kan. Happy banget aku kalau kalian kesini gitu kan. Tapi jangan aneh-aneh ya, aku nggak ngapa-ngapain kamu loh gitu. Gitu, aku malah happy aja gitu kalau kedatangan mereka gitu. Tapi aku tahu bener kok. Tadi tuh kan ada spontanitas, ada ulat kan waktu kita mau kesini kan ada ulat ya. Mbak April ulat, kita semua jerit ulat. Sama Mbak April diambil aja sama daun. Aku gini, nggak dibunuh ternyata. Ulatnya tuh nggak dibunuh, dipindah tempat. Nah itu sesuatu banget loh Mbak.
itu jarang, banyak banget semut aja misalnya orang kan pasti disemprot ya, aku nggak ngerti ya Kak, memang ada hama ini beda lagi ya, cuman itu pemandangan yang menurut aku keren gitu loh, nggak semuanya gitu, banyaknya mungkin dipukul atau apa karena tahu itu bahwa itu adalah bermasalah, nanti Untuk dirinya, menyakiti gitu, iya, menyakiti iya, orang, tidaknya. tapi kan dirimu enggak, kamu ambil terus dipindah ke tempat yang lain, wah Ya, keren. karena aku ngelihatnya mereka tuh juga makhluk hidup. Makhluk hidup. Kita Jadi makhluk hidup. jiwa ini ada makhluk hidup yang lain, kemudian dia juga perlu untuk hidup, memberi ruang untuk hidup, itu sangat terlihat sekali ketika Mbak April menyelamatkan itu tadi ya. Iya. Yang mau dibunuh sama kasihan tau. Iya, Ya, apalagi kalau oke. di pertanian ya, ini kan biasanya kalau hamanya kan juga banyak nih, ada wereng, terus belalang kayak gitu kan, juga ada tikus. Capung-capung gitu. Iya, tapi kalau capung sih itu nggak terlalu. mempermasalahkan sih gitu kan. Nah, Kalau itu- yang padi-padi itu nggak terlalu ganggu kah untuk ini? enggak sih Mbak, Enggak. aman. Iya, biasanya juga burung tuh, burung Iya, yang iya. sering nemplok di padi kan Iya. gitu. Nah, kita kan kita menggunakan NPK cair itu tadi Mbak, kita semprotkan gitu. Nah, itu kan fungsinya nggak untuk membunuh hewan itu tadi kan, tapi cuma ngusir mereka gitu loh, Ngusir. supaya nggak di situ gitu. Intinya ya jangan sampai kita bunuh, wong itu juga makhluk hidup kok ya, kayak gitu. Oke, termasuk tikus kali. Iya, Iya, tikus, termasuk tikus. sama tikus, sama Makanya kita tikus. pakai NPK Gimana? cair. Itu ya. Oh, kalau Iya, yang padi itu kan- itu tikusnya juga ada nggak datang lagi. Iya, soalnya kan baunya kan nyengat banget ya, NPK cairnya itu. Ya. Gitu. Itu bikinan sendiri juga NPK cairnya itu. Iya. Dari bahan apa, Mbak? Kalau NPK cair itu bahannya tuh mudah banget Mbak didapetin. Di sekitar kita itu juga ada eceng gondok, terus lamtoro, pete. Setelah itu ada debok. Debok itu tahu ya? Ya, Debok itu atau tahu, bonggol. tahu. pelepah Sama pisang kan. jantung pisang, terus bonggol pisang itu. Dari situ dari rebung, daun apa namanya ini? Bambu ya, daun bambu itu. Ya udah nanti kita fermentasi. Terus juga dicampur sama teletong, sama tetes tebu atau molase itu. Terus kita kasih formulasinya tuh dari remen, dan remen itu adanya cuma di TRP. Iya, iya, Itu iya, formulasinya. Nanti ya udah difermentasi ya, sehari aja udah jadi. Gitu. Ini kayak betul-betul memanfaatkan tumbuh-tumbuhan dan semua hal yang ada di sekitar kita juga untuk juga dikembalikan ke alam ya, utamanya untuk pertanian. Iya. Iya, Mbak. Kalau ini kan apalagi generasi yang sekarang ini jarang kan yang punya pandangan seperti Mbak April ini. April, sorry. Iya. Yang ini betul-betul memahami konsep alam sekitar gitu, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu nggak ada yang terbuang sia-sia gitu. Jadi semuanya bisa diolah kemudian dikembalikan lagi ke ke tanah, ke alam lagi gitu. Nah, menurut Mbak April nih, melihat generasi yang sekarang ini yang utamanya lebih suka sesuatu yang instan, kemudian yang justru kadang lupa bahwa alam ini harus dijaga, alam ini perlu keseimbangan. Menurut Mbak April, gejala apa dan apa yang sekiranya Mbak April ingin katakan pada generasi yang seperti itu? Iya, ini emang juga udah jadi kebiasaan ya, karena ya papa kan emang instan kalau sekarang itu. Aku kalau ngelihat adik-adikku sendiri tuh ya gitu, jadi ya emang harus dari aku sendiri yang harus mencontohkan gitu kan. Ini loh, ini bisa bikin kayak gini gitu kan, jangan sampai tergiur ke hal-hal yang instan gitu loh. Yuk, kamu harus tahu, kamu itu makan. Nah, ini kamu makan itu dari mana asalnya gitu kan? Tanaman itu dari mana? Ya dari tanah kan. Kayak gitu ya. Kita makannya dari tanah ya. Pokoknya kamu makan makanan yang sehat, ya nanti kamu kebentuknya ya jadi manusia yang sehat gitu. Kalau kamu makan makanan yang instan kayak gini dan kamu nggak tahu loh ya ini asalnya dari mana dan cara masaknya kayak gimana, ya kayak gitu kan. Ya kamu nanti jadinya kamu kayak gimana kan ya tergantung dari apa yang kamu makan tadi gitu sih. Oke. Jadi kalau misalnya nih ada kesempatan untuk menggerakkan atau ya sesuatu yang mungkin bisa berpengaruh, entah itu sedikit atau banyak pada generasi sekarang, untuk agar mereka juga ikut bergerak menjaga keseimbangan alam, ini apa yang akan Mbak April buat? Kalau aku sekarang sih lebih ke ini ya,
konten aja dulu kali ya. Dari situ sih aku, karena aku juga suka bikin konten-konten gitu ya. Dan aku pengen bikin projectnya nanti sama teman-teman juga buat gerakin ya ini tadi di pertanian gitu. Ya melalui konten sih Mbak ya. Karena kan sekarang mereka tuh juga lebih sering ini kan main gadget kan. Iya itu kayak gitu. Iya, oke Mbak April. Kalau tadi bicara tentang ini ya keseimbangan alam ya. Jadi ini kalau mau dibalik. Monggo, Pak. Monggo silakan Pak. Wah mengganggu ini jalan kitnya. Sini aja sini Pak, sini Pak. Monggo. Kita mengganggu, ngapunten Pak. Tadi kan bicara ini ya Mbak April. Tentang keseimbangan alamnya gitu ya. Nah sekarang saya hal yang lain yang terkait dengan itu, kalau menurut Mbak April yang disebut dengan eksploitasi alam itu kayak apa? Ini kan kita sedang menjaga keseimbangan dari tadi kita bicara itu ya. Kalau eksploitasi alam maksudnya dalam hal pertanian itu ada nggak kira-kira menurut Mbak April di lingkungan sini ya, yang diketahui sama Mbak April, eksploitasi itu misalnya dalam bentuk apa terkait dengan pertanian? Kalau di sini lebih ke apa ya? Aku belum pernah nemuin itu sih Mbak. Eksploitasi alam itu ya, karena mungkin datangnya sudah pada yang keseimbangan itu ya, sudah masuk dalam konversi, misalnya bagaimana kita memperlakukan alam itu, mengembalikan ke tingkat unsur haranya, mengembalikan kesuburannya, karena sudah masuk di situ ya. Jadi kalau di eksploitasinya aku emang nggak masuk ke situ gitu. Karena di sini juga sudah melakukan tentang konversi itu ya, tentang keseimbangan itu. Atau ini ada nggak yang Mbak April jumpai di sekitar ini tuh yang sawah tidak difungsikan sebagai sawah? Sawah tidak difungsikan sebagai sawah? Kayak dibuat ternakan mungkin, atau perumahan. Iya, kalau kebanyakan ini dibikin perumahan ya Mbak ya. Perumahan, terus kemarin itu juga ada yang dibikin pasar, bikin lapangan, kayak gitu. Kebanyakan sih seperti itu, dan pabrik sih. Ada juga pabrikan di Blitar itu, bikin seperti itu. Kalau menjumpai hal yang seperti itu, menurut Mbak April nih, apa nih kalau misalnya bisa ngomong sama pemerintah nih utamanya ya, yang mungkin kan ada kebijakan yang sekiranya bisa menata nih kalau fungsinya sawah itu ya mungkin perlu dilindungi atau seperti apa yang ingin Mbak April utarakan ini ke pemerintah misalnya? Ya sebaiknya ya jangan sampai ini eksploitasi tadi ya, masuknya ke situ ya. Ya sebaiknya jangan sampai digitukan, soalnya kan ya kita itu tadi mengingat dari apa yang kita makan, sama yang makan itu kan banyak yang makan ya. Tinggal dari petaninya juga nih mau bergerak apa enggak gitu, mau ngelindungin sawahnya apa enggak. Tapi kan kebanyakan sekarang mau menjual ya, kayak gitu sih. Aku belum bisa sampai ke sana loh Mbak, tapi aku tuh juga punya harapan untuk jangan sampai mau jual loh. Ibu aku sendiri tuh malah membeli ya. Kalau bisa jangan sampai jual tanah. Kamu harus menghidupi tanah itu gitu loh. Ya urip no tanah mesti mati memang kayak gitu. Kalau kamu dari tanah gitu. Ya itu cuma jual gitu. Sekali ya untuk ininya, bagaimana kemudian tanah ini selain tidak dibiarkan untuk terbengkalai, tapi juga mencegah bagaimana sawah utamanya tanah maupun sawah ini beralih fungsi gitu ya. Nah kemudian Mbak April ini kalau misalnya kita ngomong tentang peran perempuan ya, utamanya kalau misalnya kita ngelihat di pengolahan pertanian tradisional, itu kan kita ngelihat bagaimana peran laki-laki maupun perempuan itu kayak seimbang aja gitu. Kalau misalnya kita melihat petani perempuan dan petani laki-laki dua-duanya sama-sama ke sawah gitu, dan kemudian mereka menggarap sawahnya secara bersama-sama tanpa terkadang tidak membedakan peran gitu. Jadi kalau misalnya lagi nyangkul gitu ya, mungkin si perempuannya dia akan nyabutin rumputnya atau kemudian tapi dua-duanya sama-sama mengerjakan lahan yang sama gitu. Nah, semakin kesini ini menurut Mbak pengamatan Mbak April sendiri ya,
apakah ada nih pergeseran peran peran baik laki-laki maupun perempuan di dalam pertanian ini utamanya ketika kemudian itu sudah banyak teknologi-teknologi yang diharapkan sebetulnya bisa membantu pertanian itu sendiri. Apakah ada pergeseran dari pembagian peran antara petani perempuan dan petani laki-laki? Ada Mbak, tapi kan kalau di teknologi kan, jadi nanti yang mainnya itu malah lebih ke yang laki-laki. Tapi kalau aku ngelihatnya kemarin ya, ini kan waktu tanam pakai transplanter nih, pakai alat ya. Ini kan operatornya kan cowok. Tapi aku tuh ada keinginan, ngopo kok aku sebagai cah wedok nggak belajar sih kayak bisa. Aku tuh masih ada kemauan untuk belajar, aku harus bisa loh gitu kan. Minimal ya coba aja dulu gitu loh. Kayak gitu hal sederhananya. Nah ini kalau cowok bisa nyangkul, ngopo aku nggak iso no kan. Aku ndelok ibuku dewe lo iso, ngopo aku sebagai anak kok nggak iso. Ya coba aja dulu gitu kan. Ya apapun itu aku coba gitu, hal sederhana kayak gitu aku coba. Nggak apa-apa. Ngapunten iki pancen margi yo Lanjut Mbak April. Ya dari situ. Ya hal sederhananya di situ sih Mbak, kayak gitu. Jadi Artinya ikut ya. Iya. Ikut Mempelajari semua teknologi semua yang hal ada ya pengennya begitu. Oke, mungkin juga kan karena ini migrasi ya, migrasi dalam arti ada banyak perkembangan industri di sana, di luar sana ya, tidak di desa, jadi mereka ada di kota, jadi mereka pergi ke sana, sehingga banyaknya laki-laki yang ke sana, sehingga malah jumlah perempuan yang akhirnya yang ikut andil di dalam pertanian lebih banyak. Kalau mungkin yang sepengetahuannya Mbak April, apakah memang itu salah satu faktornya atau bagaimana? Atau memang ini terutama anak-anak muda ya, anak-anak muda itu apakah ada nih misalnya yang masih muda yang tidak ikut berangkat ke kota tetapi tetap aja di sini gitu, ada nggak yang seperti itu? Kalau di sini aku belum pernah menemui Mbak. Belum pernah ya. Memang ya pasti yang dari tadi memang dibilangnya masih sepuh-sepuhnya kebanyakan gitu ya. Kebanyakan masih sepuh. Banyaknya yang sudah sepuh-sepuh yang muda-muda udah pergi ke sana semua. Makanya ini kita khusus ini Mbak April ini yang nanti akan mengembangkan. Iya benar sih, nanti kalau misalnya mau menjadi influencer lah ya, paling tidak lah ya. mengembalikan lagi ini loh fungsi. Iya. Mari kita kemon gitu. Silakan. Ya. Mbak, kemudian kan ini aku masih penasaran loh, penasaran tadi itu kan, iya, kan kalau Mbak April kemudian menjadi memicu semangat untuk mempelajari apapun ya, baik itu kalau misalnya kalau cowok bisa mencangkul, kenapa aku tidak? Wong ibuku saja juga bisa mencangkul. Artinya kan membuka sudut pandang, maupun aku juga perlu punya keterampilan agar aku juga bisa bertani yang itu selama ini dimiliki oleh laki-laki gitu. Iya. Ini dengan hal-hal yang lain nih, misalnya dengan penggunaan alat Transplanter. Yeah. Transplanter itu yang awalnya ini menggunakan banyak tenaga manusia, utamanya kalau tanam itu kan di sebagian besar dikerjakan oleh banyak perempuan ya. Nah kemudian dengan adanya teknologi ini, kemudian peran apa ini? Kan artinya kemudian ada beberapa peran petani perempuan yang kemudian bergeser ya, dari yang mulanya dia nanam, kemudian karena sudah ada alat ini, dia menjadi tidak terlalu menggunakan tenaga petani perempuan. Nah kemudian apakah ada pergeseran peran ini kemudian mengakibatkan perempuan ini punya peran yang lain atau bagaimana, atau yang tersingkir yang selama ini Mbak April lihat dari yang didampingi Mbak masyarakat di sekitar sini aja? Iya, karena ini yang kemarin baru ngalamin kan juga April sendiri ya, yang pakai alat itu yang di sini ya. Itu ini sih, kalau kita pakai teknologi ini ya, ini kan untuk mempermudah pekerjaan kita gitu. Jadi kan kebanyakan sekarang kalau petaninya kalau ada yang perempuan kan pasti capek ya.
Yo, meskipun kalau orang-orang dulu tuh mesti ini sih nggak kelihatan kok capek banget gitu. Tapi aku kalau ngelihat orang tua aku sendiri, wah kesel gini nih. Jadi kalau ada malam tinggal pulang langsung tidur gitu. iya kan capek banget. Aku juga kasihan sih. Kalau pakai alat ini kan juga mempermudah. Nah itu kan nanti kalau ada bagian yang masih bolong-bolong, lah itu kan masih bisa ditambal juga kita isi gitu. Nggak ada yang pergeseran perannya lagi, masih tetap masuk di situ ranahnya gitu. Cuman Walaupun terbatas, tapi terbatas masih- ya, Iya. terbatas. Itu kan alatnya buat membantu kita gitu. Itu aja sih. Sekarang sangat seru sekali ya. Ini tadi ceritanya, jadi bagaimana Mbak April ini punya banyak sekali kegiatan-kegiatan baik yang dia lakukan sendiri karena memang di rumahnya, di keluarganya juga erat kaitannya dengan dunia pertanian. Ibunya juga petani dan kemudian Mbak April ini juga menanam baik itu di pekarangan samping rumahnya dan kemudian filosofi yang diyakini bahwa menjaga keseimbangan alam itu sangat menjadi hal yang utama, di mana sesuatu hal yang masuk jika itu adalah sesuatu yang sehat dengan PTSP PTPS. PTPS Pola tanam padi pola sehat. tanam Pola padi padi sehat. Iya. Jadi dengan pola tanam padi sehat itu membuat tubuh juga menjadi sehat. Kalau kita memasukkan sesuatu yang sehat maka akan keluar sehat. Kalau kita memasukkan sesuatu yang sifatnya sampah maka juga akan keluar sampah. Mungkin kurang lebihnya begitu. Mbak Sonia mau nambah silakan. Iya, untuk teman-teman ini tadi adalah perbincangan yang luar biasa. Seorang perempuan yang masih muda mau terjun di dunia pertanian. April di sini mendampingi para petani, baik petani perempuan maupun petani laki-laki. Ini yang harus kita angkat lagi gitu ya. Masih banyak perempuan-perempuan di sana yang mungkin ada April selanjutnya. Yang ini sebetulnya adalah kunci kita untuk bagaimana kita menyeimbangkan alam. Tentunya peran siapa kalau bukan peran perempuan juga. Gitu Mbak Ana. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mbak April perbincangan kali Oke. ini. Semoga akan menjadi inspirasi banyak perempuan-perempuan di luar, utamanya untuk Gen Z ya, Yes, agar iya. tidak terlalu percaya pada sesuatu yang instan. Baik, terima kasih sudah melihat dan menyaksikan Selendang Pandang dari Adrena yang selalu punya Cerita. Terima kasih Mbak April. Oh iya, thank you. Thank you. Terima kasih ya.